Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam jumpa, salam kenal para sahabat Kahor dimanapun kalian berada. Malam ini, seperti biasa, adalah malam yang dingin dan sunyi. Malam di mana batas antara dunia kita dan dunia yang tak terlihat terasa semakin tipis. Malam yang kita rindukan untuk kembali disajikan dengan teror nyata yang datang dari pengalaman orang-orang terdekat. Sebuah kisah tentang seorang Pak D yang pulang dari rumah temannya yang kaya raya. Membawa pulang bukan oleh-oleh, melainkan sebuah kutukan tak kasat mata. Sebuah kutukan yang membuat tubuhnya lemas, tidak mau makan, bahkan tidak berani menatap wajah adiknya sendiri. Bagaimana ceritanya? Jangan beranjak dari tempat kalian. Padamkan lampu, tarik napas dalam-dalam. Mari kita bersama simak ceritanya. Namaku Rahman. Usiaku 30 tahun. Sejak dulu, ketika aku masih mondok di sebuah pesantren kecil di pinggiran kota, aku selalu punya rasa penasaran yang tak wajar terhadap dunia gaib. Bukan jin, bukan pesugihan, bukan ilmu hitam. Aku tertarik pada ilmu pengobatan, ilmu ruqyah, dan cara-cara menjaga diri dari hal-hal yang tak kasat mata. Dulu, ustadzku sering bilang, barang siapa belajar ilmu gaib untuk menolong, insya Allah akan dijaga. Tapi barang siapa menggunakannya untuk menantang, ia akan dihancurkan oleh yang tak nampak. Kalimat itu tertanam kuat sampai hari ini. Dan entah kenapa, semua yang kupelajari dulu kini seperti kembali menemuiku satu persatu lewat kejadian-kejadian yang muncul di keluargaku sendiri. Kisah ini bermula dari keluarga kakak ayahku. Kita sebut saja Pak D Hasan. Orangnya santai, ramah dan mudah akrab dengan siapa saja. Suatu hari, ia pulang dari rumah temannya yang katanya super kaya. Rumah super besar, lantai granit, mobil mengkilap, koleksi batu akik yang mahal, dan barang-barang aneh yang tak semua orang paham fungsinya. Pak D pergi bersama anaknya yang berumur 4 tahun, ponakanku sendiri. Awalnya biasa saja. Mereka datang, ngobrol, duduk santai seperti keluarga pada umumnya. Begitu Pak D bercerita, aku langsung merasakan ada sesuatu yang janggal dari awalnya. Saat itu tidak terjadi apa-apa, atau begitu yang mereka pikirkan. Pak D bercerita padaku sambil menyeruput teh. Man, awalnya benar-benar tak ada apa-apa. Teman Pak D itu nyambut dengan senyum ramah. Anakku juga main di ruang tamu. Tapi entah kenapa ya, dari awal itu suasana rumahnya itu kayak beda. Aku mengangguk pelan. Beda gimana Pak D? Tanyaku. Pak D memejamkan mata sebentar, seperti mencoba mengingat-ingat. Ruangannya wangi, tapi bukan wangi ruangan, bukan wangi parfum, kayak wangi kembang campur sesuatu yang Pak D nggak tahu gitu. Enak sih, tapi
bikin bulu kuduk berdiri. Aku langsung merasakan pasti ada sesuatu. Tanda awal yang tak semua orang peka. Di dalam rumah itu, anak Pak D tiba-tiba menangis tanpa sebab. Saat itu mereka sedang duduk santai di ruang tamu. Teman Pak D ini tersenyum ramah. Mas Hasan, tunggu sebentar ya, saya buatkan kopi dulu, kata teman Pak D. Pak D hanya mengangguk. Anaknya yang berumur 4 tahun awalnya duduk tenang sambil memegang mainan kecil yang dibawa dari rumah. Namun tak lama, anaknya Pak D ini mulai terlihat gelisah. Ia menatap ke salah satu sudut rumah. Sudut yang tidak ada siapa-siapa. Lalu, "Wah, ayah pulang, pulang!" Tangisnya meledak seperti petir di siang hari. Pak D sempat kaget. "Loh, kenapa nangis? Jangan gitu, malu sama om," kata Pak D. Tapi anak itu histeris. Badannya gemetaran. Tangannya menarik-narik baju ayahnya, seolah ingin lari. Teman Pak D keluar membawa kopi sambil tertawa kecil. "Waduh mas, anaknya kenapa? Biasanya gak pernah takut kan?" katanya. Sambil teman Pak D itu menaruh 2 cangkir kopi di meja. Pak D hanya tersenyum meski bingung. Iya, biasanya anteng, ini malah nangis kayak ketakutan. Anak itu memeluk leher Pak D kuat-kuat. Sambil teranggu-anggu ia berkata, "Ayah, pulang, ada yang melihat aku," katanya. Kalimat itu membuat Pak D merinding. Pak D mengira itu hanya kecapean anak kecil. Teman Pak D pun kembali duduk. "Ya mungkin capean mas, anak kecil kadang begitu." Pak D tersenyum kikuk. Ia sendiri tak mau berprasangka buruk. Dalam hati ia berkata, "Masa iya cuma karena rumah besar anakku jadi takut? Gak mungkin lah ada apa-apa. Temanku sudah repot-repot membuatkan kopi. Kalau buru-buru pulang bisa menyinggung perasaan," batin si Pak D. Akhirnya Pak D memaksa menenangkan anaknya. "Dek, sebentar saja, ayah minum kopi dulu," kata Pak D. Anaknya menggeleng kuat. "Ayah, jangan minum di sini ayah, jangan." Pak D memegang pipinya. "Kenapa Dek, ada apa?" Ada yang hitam di belakang om," kata anaknya Pak D. Anak kecil 4 tahun, mana mungkin tahu apa-apa, mana mungkin mengarang, batin si Pak D. Tapi ucapan itu cukup untuk membuat Pak D terasa dingin. Temannya masih tersenyum, seperti tak terjadi apa-apa. Pak D tetap minum kopi itu karena merasa tidak enak, merasa sudah disambut baik. Paling anakku cuma halusinasi, batin Pak D. Ia mengambil cangkir kopi itu, menghirup aromanya dan meneguknya pelan. Temannya memperhatikannya dengan senyum tipis. Anak Pak D masih menangis keras. Tak sampai 5 menit, Pak D akhirnya pamit. "Maaf ya mas, kayaknya saya pulang dulu, anak saya rewel banget ini," kata Pak D. Temannya ini mengangguk. "Oh iya mas, lain kali main lagi ya," kata temannya. Namun saat Pak D melangkah keluar rumah, anaknya langsung berhenti menangis, seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah pulang dari rumah temannya yang super kaya itu, kehidupan Pak D kembali berjalan seperti biasa. Ia tetap bangun pagi sebelum subuh, menyiapkan perlengkapan jualan kecilnya, duduk di teras sambil menikmati udara pagi.
dan sesekali bercanda dengan anaknya. Istrinya, Bude Siti, bahkan sempat berkata padanya, "Mas, katanya ketika ke rumah teman kamu, anak kita nangis. Kenapa? Kok takut sekali?" kata Bude. Pak D hanya tertawa pelan. "Oh, nggak apa-apa. Mungkin kaget lihat rumah besar. Namanya juga bocah." Ia mencoba menepis semua keganjilan hari itu. Ia memaksa pikirannya untuk percaya bahwa semuanya normal, bahwa tangisan anaknya tak ada maknanya. Sayangnya, ketenangan itu cuma bertahan 2 hari. Pada malam ketiga, sepulang dari rumah temannya itu, tubuh Pak D mulai terasa lemas. Bukan lemas biasa, tapi seperti habis diperas seluruh tenaganya. Pagi-pagi, Bude Siti panik melihat suaminya terbaring pucat dengan keringat dingin. "Mas, kok mas keringetan kabeh? Badanmu kok panas dingin begini?" tanya Bude Siti. Pak D hanya membuka mata sedikit dan berkata lirih, "Aduh, tubuhku rasanya berat, Dek. Rasanya semuanya sakit," kata Pak D. Bude langsung mengajak Pak D ke klinik, memanggil tetangga untuk membantu mengantar. Namun, setelah dicek, dokter hanya menggeleng. "Tidak ada penyakit serius, mungkin hanya kecapean, banyak istirahat saja ya," kata dokter. Tapi kondisi Pak D tidak membaik sama sekali. Ia tetap hanya berbaring, tidak mau makan, tidak mau bicara, bahkan tidak mau melihat siapapun. Malam semakin larut, dan Bude Siti akhirnya menelpon ayahku. Dek Husen, ini masmu sudah 3 hari di kamar saja. Badannya panas dingin, matanya sayu. Tapi kalau diajak ngomong cuma bengong. Mbok ya kesini deh Husen, kata Bude Siti menelpon ayahku yang bernama Husen. Ayahku terdiam beberapa detik. "Loh, kok bisa toh Mbak Yu? Kemarin-kemarin kan sehat," kata ayahku. "Aku yo bingung deh Husen, tapi ini nggak wajar. Kamu kalau bisa cepat kesini ya, tolong," kata Bude Siti. Ayahku langsung mengajak seorang rekannya yang juga kenal baik dengan Pak D. Tanpa banyak bicara, mereka pun berangkat. Sesampainya di rumah Pak D, ayah langsung masuk ke kamar. Ia terkejut melihat kakaknya sendiri itu terbaring pucat. Matanya terbuka sedikit, namun tak mau menatap siapapun. Ayahku mendekat. Mas Hasan, ini aku adikmu. Lihat aku," kata ayahku. Namun Pak D menggeleng kuat-kuat. Kepalanya menoleh ke arah lain, menjauhi ayah. Ayahku semakin penasaran. "Loh mas, kok ora gelem delok, nggak mau melihat? Ini aku adikmu," kata ayah. Pak D menutup wajah dengan tangan, dan dengan suara gemetar seperti ketakutan pada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Ia berbisik, Aku tidak berani. Aku tidak berani melihat wajahmu," kata Pak D. Ayahku terpaku. Rekannya yang berdiri di pintu kamar ikut mengernyutkan dahi. Setelah beberapa menit mencoba bicara dan gagal, ayahku keluar dari kamar. Di ruang tamu, ayah dan rekannya duduk dengan wajah tegang. Rekan ayah berkata, "Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres, Mas Husen. Kakakmu itu tidak sakit biasa," kata rekan ayahku. Ayah mengangguk pelan. Ya, aku juga merasakan.
sampai dia tidak mau melihat aku. Padahal kan aku ini adiknya, kata ayah. Rekannya mendekat sedikit. Suaranya lebih serius. Coba telepon anakmu, si Rahman. Minta dia ke sini. Aku ingin melihat anakmu itu memeriksa keadaan Mas Hasan. Aku merasa ada sesuatu yang sedang memperhatikan kakakmu, kata rekan ayahku itu. Ayahku langsung menelponku. Nadanya berat, serius, tak biasa. Ding. Man, Pak Demu sakit. Tapi sakitnya aneh. Kamu kesini sekarang ya, jangan ditunda, kata ayah kepadaku. Aku langsung merasakan firasat buruk ketika ayah menelponku. Firasat yang sama seperti saat aku dulu mempelajari ilmu pengobatan gaib. Tanpa pikir panjang, aku pamit ke Ustadz Pondok, lalu berangkat. Perjalananku dari pesantren ke rumah Pak D terasa sangat panjang. Sekitar 48 menit aku sudah sampai. Ketika aku masuk area gang rumah Pak D, aku merinding. Ada sesuatu di depan gerbang, tinggi, gelap, dan sepertinya menatapku. Makhluk itu berdiri diam, tepat di tengah jalan, seolah menghalangiku masuk. Aku menarik napas panjang. Bismillahirrohmanirrohim, kataku. Begitu aku melangkah lebih dekat, makhluk itu mundur perlahan, lalu menghilang ke samping rumah Pak D. Aku tetap berjalan, tidak boleh menunjukkan takut. Setibanya di rumah, aku memberi salam dan menyalami keluarga. Ayah langsung menghampiri. Man, kamu jangan langsung masuk, wudhu dulu, kata ayahku. Aku mengangguk dan menuju kamar mandi. Air wudhu terasa lebih dingin dari biasanya, seperti mengalir dari tempat yang jauh lebih sunyi dan dalam. Akhirnya, aku pun masuk ke kamar Pak D. Dan saat itu juga, aku melihatnya. Sosok hitam, tinggi besar, berdiri tepat di sebelah ranjang Pak D. Tubuhnya seperti asap pekat. Tingginya hampir menyentuh langit-langit kamar. Kepalanya menunduk ke arah Pak D, seolah menjaga atau mengawasi. Aku tidak menoleh, tidak menunjukkan bahwa aku bisa melihatnya. Aku hanya mendekat ke ranjang. Di sampingnya Pak D. Assalamualaikum D, kataku. Pak D tidak menoleh, tidak merespon. Tubuhnya sedikit bergetar. Aku duduk di lantai, dekat dengan kakinya. Ini aku Rahman D, anaknya Pak Husen, aku ponakanmu, kataku. Tidak ada respon. Matanya tetap mengarah ke dinding, menjauh dari wajahku. Benar seperti kata ayah, ia tidak berani menatapku. Aku menarik napas panjang, lalu aku memejamkan mata fisikku dan membuka mata halus, mata batin yang dulu kulatih di pesantren. Sekejap itu pula, ruangan berubah. Cahaya lampu kamar seolah meredup. Angin terasa berat, dan makhluk hitam di sebelah Pak D berdiri lebih dekat. Ia menatapku langsung, seolah dia berkata, "Jangan ikut campur." Aku tetap diam, namun dalam batinku aku membalas, "Aku tidak datang untukmu." Kemudian aku mengarahkan kesadaranku untuk berkomunikasi dengan makhluk itu. Apa maunya? Kenapa dia menempel kepada Pak D?
Begitu mata batinku semakin terbuka, aku merasakan keberadaan makhluk itu semakin jelas. Sosok hitam tinggi besar itu bergerak sedikit, mendekat, seolah ingin memastikan bahwa aku benar-benar melihatnya. Aku menegakkan dudukku, menahan napas, menatap ke arahnya. Bukan dengan mata lahir, tapi dengan mata yang dibuka oleh latihan bertahun-tahun di pesantren. Lalu aku mulai bicara. "Dari mana kamu?" tanyaku. Makhluk itu tertawa pendek, berat, seperti dua batu digesekkan. "Bah, tak ada urusan dengan kau," kata makhluk itu. Aku menarik napas, menahan sabar terhadap jawabannya. "Justru ada urusan, karena kamu sudah mengganggu keluargaku. Kau mengganggu orang yang aku hormati," kataku. Sosok itu memiringkan kepala, berbentuk seperti bayangan yang tidak mengikuti hukum cahaya. "Oh, jadi kau ingin menantang aku," kata makhluk itu. Aku menggenggam tangan, nafasku mulai panas. "Aku tidak menantang siapapun, tapi jika kau menyakiti keluargaku, aku wajib melindungi mereka," kataku. Tiba-tiba udara di dalam kamar bergetar. Gelombang dingin seperti menerjang tubuhku. "Aku kesini hanya disuruh. Tugasku sederhana. Aku hanya ingin menjemput dia," kata makhluk itu sambil mengarah pada tubuh Pak Deku. "Menjemput nyawanya." Aku mengepal. Suasana kamar seperti semakin padat. Tidak ada yang kau jemput di rumah ini. Selama aku masih di sini, dan selama Allah mengizinkan, kau tak akan bawa siapapun," kataku. Makhluk itu mendesis panjang. "Kalau itu maumu, lawan aku." Tawanya menggema panjang. Semua lampu kamar meredup. Aku melek seketika. Keringat dingin sudah membasahi punggungku. Aku langsung bangkit dan keluar kamar. Ayahku dan rekannya kaget melihat wajahku yang tegang. Man, ada apa nak?" tanya ayahku. Pak D, tolong diikat ya. Cari tali apapun, ikat tangannya Pak D, kakine, jangan sampai lepas," kataku. Ayahku terkejut. Loh, kok diikat? Emangnya kenapa, Man?" tanya ayah. "Sudah ya, lakukan saja. Ada yang menempel, dan dia tidak suka aku datang," katanya. Tanpa banyak tanya, ayah dan temannya itu mengambil tali tambang di gudang. Mereka berdua masuk ke kamar dan mulai mengikat tangan serta kaki Pak D yang mulai gelisah, berontak-berontak. Rekan ayahku sambil mengikat berkata, "Duh, Mas Husen, kakangmu ini beratnya tidak biasa. Kayak ngangkat karung beras," kata rekan ayahku. Pak D mulai menggeram pelan. Tubuhnya bergerak tidak wajar. Aku segera mengambil air wudhu, lalu berdiri di samping ranjang. Aku melakukan sholat hajat 2 rakaat. Setiap rakaat serasa panjang. Dadaku seperti ditekan dari segala arah. Setelah salam, aku berbalik ke arah ayah dan rekannya. Ayah, apapun yang terjadi nanti jangan panik. Perbanyak zikir, perbanyak sholawat.
Sudah, jangan ikut bicara, jangan takut, kataku. Ayah mengangguk. Rekannya tampak gemetar, tapi tetap mengangguk juga. Aku duduk bersila di samping ranjang. Pak D mulai berteriak pelan, seperti kesakitan. Tali yang mengikat tubuhnya tegang. Aku menutup mata. Di dalam zikirku, aku memohon perlindungan, lapang dada, dan keteguhan. Dan benar, begitu zikir melewati 10 putaran, udara di kamar berubah drastis. Aku melihat puluhan bayangan kecil, seperti makhluk tanpa bentuk, merayap dari sudut-sudut ruangan. Mereka mendekat, menyerang, menggigit, menubruk tubuh batinku. Setiap satu datang, aku merapal ayat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itulah ayat yang kubaca. Brah! Satu makhluk terpental. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duh! Yang lain meledak menjadi asap hitam. Mereka datang tanpa henti, semakin banyak, semakin cepat. Namun dengan izin Allah, setiap zikir menjadi tameng yang menghancurkan mereka. Hingga akhirnya, kamar itu mendadak gelap total. Gelap dalam pandangan batinku. Langit-langit seolah retak. Dan dari retakan itu, turun 2 sosok tinggi, hitam, berbulu, memakai mahkota emas kusam yang berkilau aneh. Mereka bukan jin biasa. Mereka raja dan ratunya. Gerakannya cepat, tajam, tidak memberi jeda. Mereka langsung menyerang ke arahku dengan kecepatan yang membuat tubuh batinku nyaris terpental. Pada detik itu, teriakan itu keluar otomatis dari mulutku. Allah! Cahaya putih menyembur dari dadaku. Kedua sosok itu terkena cahaya tersebut dan jelas, mereka meledak seperti kaca dihantam palu. Pecah jadi ribuan serpihan cahaya hitam yang menghilang di udara. Aku tersentak membuka mata. Ayah dan rekannya panik. Tali yang mengikat Pak D putus. Pak D terkapar di lantai. Ayah memegang tangan Pak D dengan susah payah. Wajahnya tegang. Aduh, tali putus man. Sepertinya ada yang menarik, kata ayahku. Rekan ayah yang memegangi kaki Pak D juga sambil teriak. Pak D-mu ini lagi berontak kayak bandeng ngamuk man. Cepat man, atasi man, kata rekan ayah. Aku meskipun tegang, mencoba bercanda kecil untuk meredakan panik. Lulu, hehehe, ngapain ya? Kok rame amat, kataku. Rekan ayahku langsung melotot dan berkata, Edan kamu man, lihat ini Pak D-mu, kayak mau mecah ranjang. Cepat ke sini, tolong. Pak D-mu terus goyang-goyang, berubah-ubah. Badannya nggak karu-karuan kesana kemari. Cepat man, atasi, kata rekan ayahku. Aku mengangguk pelan. Oh, gampang itu mas. Aku mendekat. Aku pegang telapak kaki Pak D. Dan dengan menyebut asma Allah, blah! Kakiku menampar telapak kaki Pak D. Seketika keluar asap putih dari kepala Pak D. Asap itu tipis seperti uap panas. Tubuhnya yang tadinya berontak keras tiba-tiba terkulai. Lalu matanya membuka perlahan. Ia melihatku, melihat ayah, melihat ruangan. Dan ia berkata lirih, bingung. Loh, kok ada kalian? Aku ini kenapa ya? Kata Pak D. Ayah langsung memeluk bahuku sambil berkata, Gak apa-apa mas,
Sudah, yang penting kamu sudah sadar, kamu sudah sehat lagi, kata ayah. Pak D mengangguk pelan. Wajahnya kembali normal, walau masih lemas. Kami bertiga keluar kamar pelan-pelan sambil menuntun Pak D. Begitu pintu kamar dibuka, Budi Siti yang sudah menangis sejak tadi langsung memeluk suaminya erat-erat sambil terseduh-seduh. Mas, alhamdulillah sudah sadar. Aku mengira kamu gak kembali-kembali, Mas, kata Budi Siti. Pak D menepuk punggung istrinya, meski masih kebingungan. Sudah, Dek, aku sudah gak apa-apa, kata Pak D. Ayah, aku dan rekan ayah hanya saling pandang, menghela napas panjang, bersyukur. Alhamdulillah sudah selesai. Selesai untuk malam itu. Wassalam. Demikian cerita ini. Walaupun cerita ini sangat pendek, tapi cukuplah untuk menghibur para sahabat semuanya. Salam dari Bang Fawa. Wassalam.